Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suparni SPD MPD selaku penguji, yang terhormat Ibu Sri Utami Juliana SSI MSc PhD selaku pembimbing. Perkenalkan, nama saya Nida Safrina, Prodi Pendidikan Matematika 2016. Saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul pengembangan lembaga kerja peserta didik matematika SMP atau MTS dengan pendekatan contextual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok persegi panjang dan persegi. Yang pertama yaitu latar belakang. Untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan pengelola pendidikan. Masalah yang terkait dalam dunia pendidikan juga kompleks, mulai dari peserta didik, pendidik, kualitas pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran merupakan salah satu sarana yang penting dalam mencapai atau mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik. Salah satunya adalah pembelajaran matematika. Tujuan dari pelajaran matematika sendiri telah tercantum dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2016 tentang standar isi, diantaranya memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Sejalan dengan itu, NCI matematika diantaranya adalah mengembangkan kemampuan yang pertama, komunikasi matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah matematis, koneksi matematis, dan representasi matematis. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2016 dan menurut RCTM tersebut, memiliki kemampuan pemecahan masalah dalam mempelajari matematika merupakan bagian dari tujuan pembelajaran matematika, serta salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika. Nah, kemampuan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mempelajari materi yang baru. Sesuai dengan pendapat Gardner, bahwa ketika seorang peserta didik pada suatu masalah, pada akhirnya mereka bukan hanya sekedar memecahkan masalah, tetapi juga belajar sesuatu yang baru. Roosevelt mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah amat penting dalam matematika. Kemampuan pemecahan masalah membentuk kesanggupan peserta didik untuk mencari metode penyelesaian dan memikirkan solusi alternatif dari suatu masalah yang diberikan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik matematika, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya memuat indikator kemampuan pemecahan masalah. Pada hasil tes kemampuan pemecahan masalah, didapatkan nilai rata-rata yaitu 31,47 dengan nilai tertinggi 48 dari nilai maksimal sebesar 10. Nah, dari tes tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik sekolah masih rendah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, pendidik perlu dibantu untuk dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut Harjanto, dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pendidik. Media pembelajaran berupa bahan pengajar yang digunakan pendidik untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya adalah LKPD. Menurut Katriani, LKPD merupakan kumpulan dari lembaran yang berisi kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Prastowo mengemukakan LKPD juga dapat didefinisikan sebagai bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang dicapai. Nah, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik dan peserta didik, pendidik di sini hanya mengandalkan buku paket dari pemerintah dan tidak menggunakan LKPD. Nah, buku paket tersebut sifatnya nanti bisa dibawa pulang oleh peserta didik
tersebut sifatnya yaitu dipinjamkan kepada peserta didik dan diperbolehkan dibawa pulang. Namun menurut Diknas tahun 2008, salah satu kelemahan buku cetakan penerbit jika dilihat dari strukturnya adalah tidak adanya komponen petunjuk belajar, informasi pendukung, dan langkah kerja penyelesaian soal, sehingga dalam penggunaannya pemakaian buku cetak penerbit hanya memungkinkan komunikasi satu arah, yang berakibat pada kurangnya kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensinya termasuk kemampuan pemecahan masalah. Nah, dengan melihat berbagai kondisi tersebut, maka diperlukan LKPD yang didesain dengan menyajikan proses pembelajaran melalui proses mengkonstruksi pengetahuan dalam diri peserta didik dan juga dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Salah satu pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik adalah pembelajaran dalam pendekatan CTL. Penggunaan LKPD dengan pendekatan CTL dapat menumbuhkan kreativitas serta sikap kritis peserta didik. Peserta didik dapat menginternalisasi konsep melalui penemuan, penguatan, dan keterhubungan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan berbagai cara dalam memperoleh jawaban, sehingga pembelajaran lebih mementingkan proses daripada hasil. Menurut Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan, ruang lingkup sekolah khususnya SMP atau MTS meliputi aspek-aspek bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistika, dan peluang. Geometri di sini merupakan salah satu pokok bahasan yang harus dipelajari dan dikuasai peserta didik. Nah, pada jenjang SMP atau MTS, geometri ini dapat berupa materi segi 4. Nah, di dalam materi segi 4 ini terdapat materi persegi panjang dan persegi, yang mana materi itu merupakan materi dasar untuk mempelajari materi selanjutnya, seperti materi bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul pengembangan lembaga kerja peserta didik matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah pada materi pokok persegi panjang dan persegi. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana mengembangkan lembaga kerja peserta didik matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi pokok persegi panjang dan persegi dengan kriteria valid, efektif, dan praktis. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan lembaga kerja peserta didik matematika SMP atau MTS dengan pendekatan kontekstual teaching and learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi pokok persegi panjang dan persegi dengan kriteria valid, efektif, dan praktis. Selanjutnya itu spesifikasi produk. Nah, produk di sini berbentuk file PDF dengan ukuran kertas A4 dengan font size 20. Memuat cover halaman, identitas LKPD, kata pengantar, petunjuk penggunaan LKPD, daftar isi, standar isi, tokoh matematika, pendahuluan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran CTL, daftar pustaka, dan profil penulis. Kemudian memuat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Juga berisi uraian tentang materi pokok persegi. Kemudian landasan teorinya yaitu pembelajaran matematika, lembaga kerja peserta didik, pendekatan kontekstual teaching and learning, kemampuan pemecahan masalah, persegi panjang dan persegi. Selanjutnya itu penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu Erna Wahyuni dengan model penelitian Book and Gall, produknya LKS berbasis kontekstual untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Kemudian ada Nur Hasanuddin dengan model penelitian Graphemagic and Cobb, produknya buku siswa berbasis kontekstual dengan metode GI untuk kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemudian ada Susi Susanti dengan model penelitian ADDE dengan produknya LKS pendekatan kontekstual untuk kemampuan pemahaman konsep siswa. Kemudian ada Rizky Anggit Maya Olive dengan model penelitian Book and Gall, produknya LKPD dengan model Trevinger untuk kemampuan berpikir kreatif. Kemudian ada penelitian Rita Safrina dengan model penelitian ADDE, yaitu produknya yaitu LKPD dengan pendekatan CTL untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah. Kemudian untuk metode penelitian, model penelitian yang dipakai di sini adalah model ADDE. Kemudian prosedur pengembangannya yang pertama analisis. Di sini ada analisis kurikulum, analisis karakteristik peserta didik, analisis aspek-aspek untuk mengembangkan LKPD matematika. Kemudian untuk yang kedua itu desain. Tahap desain ini berupa penyusunan peta kebutuhan LKPD, kemudian penyusunan kerangka struktur LKPD, dan penyusunan alat evaluasi pengembangan LKPD. Yang
selanjutnya itu tahap pengembangan atau development. Di sini ada pra penulisan LKPD, penulisan draft LKPD, penyuntingan LKPD, dan revisi. Kemudian yang keempat yaitu implementasi, dan yang terakhir ini ada evaluasi. Kemudian instrumen penelitian yang dipakai itu ada lembar pedoman wawancara, lembar penilaian LKPD, lembar soal tes, lembar skala respon peserta didik, lembar angket keterbacaan, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian teknik analisis instrumen penelitian di sini dengan uji validitas instrumen. Kemudian adapun teknik analisis data yaitu data kualitatif diubah ke kuantitatif, menghitung skor rata-rata, mengubah skor rata-rata menjadi kualitatif, menghitung presentasi keidealan, dan yang terakhir menentukan nilai keseluruhan. Ya, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.